Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Kardiman di Adkar Channel. Hari ini kita akan membahas materi tentang kebenaran penurunan Al-Quran. Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat mengagetkan sekaligus menggembirakan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Proses penurunan wahyu sangatlah berat karena diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Saat malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah merasa berat karena tidak bisa melaksanakan perintah malaikat Jibril. Tetapi setelah berkali-kali malaikat Jibril mengulang, akhirnya Rasulullah dapat menerimanya. Begitupun saat menerima ayat-ayat yang lain, Rasulullah selalu merasa ketakutan dengan segala sesuatu yang mengiringi ayat-ayat tersebut. Begitu sulitnya Rasulullah dalam menerima wahyu, membuktikan bahwa peristiwa turunnya Al-Quran merupakan suatu kejadian yang sangat luar biasa. Secara majazi, turunnya Al-Quran diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhul Mahfuz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hatinya yang suci. Adapun tentang kaifiat turunnya Al-Quran itu, terjadi perbedaan antara para ulama. Dalam hal ini ada 3 pendapat. Yang pertama, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia pada malam Al-Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan berangsur-angsur, sesudah itu dalam tempo 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perbedaan yang terjadi tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Pendapat ini berpegang pada riwayat At-Tabari dan Ibnu Abbas. Beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus. Kemudian dari sana langit diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia sebanyak 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut, sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Sekedar yang hendak diturunkan dalam tahun itu kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara berangsur-angsur. Pendapat yang ketiga, Al-Quran itu permulaan turunnya ialah di malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu dengan berangsur-angsur dalam berbagai waktu. Adapun pendapat bahwa Al-Quran itu diturunkan 3 kali dalam 3 tingkat, yakni 1 diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yang kedua diturunkan ke Baitul Izzah di langit dunia, dan yang ketiga diturunkan berangsur-angsur ke dunia. Meskipun sanadnya sahih, Dr. Subki Soleh menolak pendapat di atas tersebut karena turunnya Al-Quran yang demikian itu termasuk bidang yang gaib dan juga berlawanan dengan zahir Al-Quran. Al-Quran diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, yaitu mulai dari malam 17 Ramadan tahun 41 Hijriah dari kelahiran Nabi sampai 9 Zulhijjah Haji Wada tahun 63 Hijriah dari kelahiran Nabi atau tahun 10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran ketika Nabi SAW bertahanus atau beribadah di Gua Hiro. Pada saat itu turunlah wahyu dengan perantara malaikat Jibril Al-Amin dengan membawa beberapa ayat Al-Quran. Surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebelum wahyu diturunkan telah turun sebagian irhas, tanda dan dalil sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dengan sanad dari Aisyah yang menunjukkan akan datangnya wahyu dan bukti nubuah bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Di antara tanda-tanda tersebut adalah mimpi yang benar dikala beliau tidur dan kecintaan beliau untuk menyendiri dan berkhalwat di Gua Hiro untuk beribadah kepada Tuhannya. Pengertian penulisan Al-Quran. Penulisan Al-Quran adalah proses penulisan Al-Quran dari wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW hingga selesai dikumpulkan dalam sebuah tulisan berupa mushaf atau kitab berjilid
pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini melewati 3 fase. Fase pertama zaman Nabi. Tahap pertama adalah zaman Nabi Muhammad SAW, di mana pada tahap ini hafalan para sahabat lebih banyak berperan daripada tulisan-tulisan yang masih terpisah-pisah. Siapa saja di antara para sahabat yang mendengar satu ayat, maka akan langsung hafalnya atau menuliskannya dengan sarana seadanya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu cadas, atau tulang belikat unta. Jumlah para penghafal Al-Quran sangatlah banyak. Yang kedua, zaman sahabat Abu Bakar. Pada zaman ini terjadi banyak peperangan yang mengakibatkan banyak para sahabat penghafal Al-Quran meninggal dunia. Di antara para sahabat pilihan penghafal Al-Quran yang meninggal dunia pada perang Yamamah adalah Salim, bekas budak Abu Huzaifah, di mana Rasulullah SAW pernah memerintahkan para sahabat untuk mengambil pelajaran Al-Quran darinya. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang. Seusai perang Yamamah, sahabat Umar ibnul Khattab menyampaikan pendapat kepada Abu Bakar untuk menulis ulang dan mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran yang masih terpisah-pisah. Namun Abu Bakar menolaknya. Ia tidak ingin melakukannya karena takut dosa. Sehingga Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Dia lalu memanggil Zaid ibnu Sabit dan memerintahkannya untuk menuliskan ulang catatan-catatan Al-Quran dalam sebuah mushaf. Mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga dia wafat. Kemudian dipegang oleh Umar hingga wafatnya juga. Dan kemudian dipegang oleh Hafsah binti Umar. Yang ketiga, zaman Utsman. Periode ini adalah periode ketiga proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran. Banyak catatan dan kumpulan-kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat. Hal itu mengkhawatirkan akan menjadi fitnah. Maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf-mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin tidak berbeda bacaannya yang bisa menyebabkan pertengkaran dan perpecahan. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid ibnu Sabit, Abdullah ibnu Al-Jubair, Sa'id ibnu Al-As, dan Abdurrahman ibnu Al-Haris ibnu Hisham radhiyallahu an untuk menuliskannya kembali dan memperbanyaknya. Zaid ibnu Sabit berasal dari kaum Ansor, sementara 3 orang yang lain berasal dari Quraisy. Utsman mengatakan kepada ketiganya, jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid ibnu Sabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut. Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai, Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Sahabat Mus'ab ibnu Sa'ad mengatakan, aku melihat orang banyak ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang ada. Mereka pun keheranan melihatnya. Atau dia katakan, tidak ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Hal itu adalah termasuk nilai positif bagi Amirul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu an, yang disepakati oleh kaum muslimin seluruhnya. Hal itu adalah penyempurnaan dari pengumpulan yang dilakukan Khalifah Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan Utsman bin Affan dan pengumpulan yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq adalah tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan lebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskannya membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman bin Affan adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran
karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Hasil yang didapatkan dari pengumpulan ini terlihat dengan timbulnya kemaslahatan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Di antaranya persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama dan saling berkasih sayang. Kemudian madarat yang besar pun bisa dihindari, yang diantaranya adalah perpecahan umat, perbedaan keyakinan, tersebar luasnya kebencian dan permusuhan. Mushaf Al-Quran tetap seperti itu sampai sekarang dan disepakati oleh seluruh kaum muslimin serta diriwayatkan secara mutawatir, dipelajari oleh anak-anak dari orang dewasa, tidak bisa dipermainkan oleh tangan-tangan kotor para perusak, dan tidak sampai tersentuh oleh hawa nafsu orang-orang yang menyeleweng. Demikianlah bahasan hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.